Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dampak pembangunan jalan tol, usaha kolam ikan masyarakat mati. Sebanyak 17 orang tercatat terjangkit DBD. Razia Lapas Sijunjung, kamar warga binaan diperiksa dengan teliti. Warga binaan di Lapas Muaro Sijunjung dikagetkan dengan kedatangan belasan petugas untuk melakukan razia secara dadakan dan acak. Razia yang dilakukan jajaran keamanan ketertiban dan pengamanan lapas ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi para warga binaan. Selain itu, razia ini juga bertujuan untuk mengantisipasi barang terlarang yang masuk ke lapas, seperti telepon genggam, senjata tajam, dan narkoba. Razia secara rutin merupakan salah satu bukti Lapas Muaro Sijunjung mencegah dan mendeteksi segala gangguan di lapas, sekaligus menepis isu-isu miring di tengah masyarakat terkait barang-barang terlarang yang beredar di lapas. Kami di Lapas Muaro Sijunjung ada kegiatan penggeledahan rutin secara insidental maupun rutin. Itu memastikan warga binaan kami dalam keadaan aman dan kondusif. Barang-barang terlarang tidak ada yang kami dapati, dan paling untuk barang-barang yang akan merugikan mereka juga tidak kami dapati. Menurut salah seorang warga binaan, meski telah berulang kali didatangi oleh petugas, baik pagi, siang, sore, dan malam hari, untuk merazia blok yang dihuninya, pria 34 tahun tersebut mendukung penuh. Karena hal itu merupakan tindakan antisipasi yang dilakukan petugas. Saya mendukung telah dilakukan penggeledahan di sini karena kita tahu semuanya di sini aman di Lapas Muaro Sijunjung. Kita berdoa semuanya baik-baik saja dan semuanya mengikuti prosedur yang ada. Dalam razia itu, petugas tidak menemukan barang-barang yang dicari, seperti narkoba, senjata tajam, telepon genggam, dan barang-barang terlarang lainnya. Robiham melaporkan dari Sijunjung. Masih ingat dengan peristiwa tawuran di Lubuk Begalung yang menyebabkan seorang pelajar putus tangannya akibat sabetan senjata tajam? Polisi ternyata telah merampungkan berkas 6 orang pelaku yang terlibat tawuran. 2 di antara 6 pelaku berstatus anak berhadapan dengan hukum karena masih di bawah umur. Berkas perkara tersebut bahkan telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Padang. Artinya, tak lama lagi kasusnya akan disidangkan di Pengadilan Negeri Padang. Hanya saja, polisi masih memburu seorang pelaku lain yang hingga kini masih buron. Tawuran kemarin yang menyebabkan salah satu korban tangannya putus. Sampai saat ini perkara sudah P21, jadi ada 2 ABH, kemudian 4 pelaku dewasa, semuanya berkas sudah masuk ke tahap. Untuk perkara semua sudah P21, kecuali satu untuk pelaku utama saat ini masih kita lakukan pengejaran, sudah kita terbitkan DPO. Sebagaimana diketahui, puluhan remaja terlibat aksi tawuran antar geng di Jalan Bypass Pampangan, Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus lalu. Seorang remaja menjadi korban hingga tangannya putus akibat tebasan senjata tajam. Alfi melaporkan dari Padang. Belakang. Mantan Wali Nagari dan mantan Bendahara Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Pasaman, ditahan Kejaksaan Negeri Pasaman. Mereka berdua diduga menyalahgunakan anggaran dana desa atau nagari
periode tahun 2018 hingga tahun 2020. Penahanan dilakukan setelah jaksa melakukan penyelidikan, penyidikan, dan audit. Tim menemukan kerugian negara sekitar 781 juta rupiah. Kedua tersangka, Suar, mantan wali nagari Ladang Panjang, dan Jasri, yang merupakan mantan bendahara nagari, ditahan selama 25 hari di Rutan Kelas 2B Lubuk Sikaping. Ya, hari ini kami telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka dalam pengelolaan dana nagari Ladang Panjang. Periodenya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kerugian negara sesuai dengan hasil audit dari Inspektorat sebesar Rp781.720.331,35. Kejaksaan juga masih mendalami perkara ini untuk menyelidiki ada tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi itu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.